Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton, masih dalam pembahasan soal uji kompetensi keperawatan. Di video kali ini kita akan membahas 10 soal keperawatan gawat darurat. Soal keperawatan gawat darurat sangat mirip dengan keperawatan medikal bedah. Beberapa contoh yang mirip seperti menghitung GCS, menghitung presentasi luka bakar, dan menghitung kebutuhan cairan pada pasien luka bakar. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 38 tahun mengalami kecelakaan. Hasil pengkajian, membuka mata ketika diberi rangsang suara yang keras, melakukan gerakan menarik dari sumber rangsang nyeri, dan mengucapkan suara yang tidak jelas dan tanpa mengandung arti. Pertanyaannya, berapakah nilai pemeriksaan GCS yang tepat pada kasus tersebut? Yang dinilai pada GCS yaitu I, verbal, dan motorik. Nah, untuk I, skornya maksimal 4. 4 jika pasien membuka mata secara spontan, 3 pasien membuka mata dengan perintah, 2 membuka mata dengan rangsang nyeri, dan 1 tidak ada respon. Di sini membuka mata ketika diberi rangsang suara yang keras, berarti dengan perintah. Dengan perintah itu skornya 3. Kemudian untuk verbal itu skor maksimalnya 5. 5 untuk orientasi penuh, 4 untuk pasiennya bingung atau disorientasi, 3 bicara tidak jelas, 2 meracau, 1 tidak ada respon. Di sini pasien mengucapkan suara yang tidak jelas dan tanpa mengandung arti, berarti skornya 3. Dan untuk motorik itu skor maksimalnya 6. 6 untuk normal, 5 melokalisir nyeri, 4 fleksi normal atau menghindari nyeri, 3 itu fleksi abnormal, 2 ekstensi abnormal, dan 1 tidak berespon. Di sini melakukan gerakan menarik dari sumber rangsang nyeri, berarti skornya itu 4 ya, menghindar dari rangsang nyeri. Jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 37 tahun diantar ke UGD karena mengalami luka bakar akibat tersiram air panas. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri, skala nyeri 8, histeria, area luka bakar di seluruh area kepala dan dada. Tekanan darah 120/70 mmHg, frekuensi nadi 110 kali per menit, dan frekuensi napas 26 kali per menit. Pertanyaannya, berapa persen luas luka bakar pada pasien tersebut? Nah, ini kisi-kisinya. Apabila terkena kepala dan leher itu 9%. Kita menggunakan rumus rule of 9. Jadi 9-nya ada 11. Satunya itu 1%-nya itu, sisanya itu organ perineum. Dan kepala dan leher skor 9, kemudian dada skornya 9. Perut ini dibagi 2 ya, bagian depan, perut 9, kemudian punggung atas 9, punggung bawah 9. Kemudian tangan kanan 9, tangan kiri 9. Kemudian ke bagian kaki. Kaki kanan 18%. Jika soalnya sebagian kaki kanan, berarti skornya 9%. Demikian juga dengan kaki kiri, totalnya 18%. Jika pertanyaannya sebagian kaki kiri atau misalnya paha, itu skornya 9%. Jadi 9%-nya ada 11. Sisa 1%-nya di organ perineum. Nah, kembali ke soal. Ini kan yang terkenanya area kepala dan dada. Area kepala itu 9%, area dada itu 9%. 9 tambah 9 itu 18. Oke, soal nomor 3. 5 orang pasien secara bersamaan diantar ke UGD dengan kondisi pasien A, seorang laki-laki berusia 45 tahun, riwayat penyakit jantung, dan saat ini mengeluh nyeri dada. Pasien B, seorang perempuan berusia 27 tahun mengalami serangan asma. Pasien C, laki-laki 38 tahun, tidak sadarkan diri dan tidak berespon terhadap nyeri. Pasien D, laki-laki berusia 32 tahun, mengalami fraktur tertutup di daerah tibia fibula. Pasien E, seorang perempuan berusia 54 tahun mengalami luka di bagian dahi. Pertanyaannya, manakah pasien yang harus mendapatkan prioritas penanganan segera? Kita bahas satu-satu. Pasien A
riwayat penyakit jantung dan saat ini mengeluh nyeri dada. Ini pasien masih dalam keadaan sadar. Kita silang dulu. Kemudian pasien B, seorang perempuan berusia 27 tahun mengalami serangan asma. Ini juga pasiennya masih sadar. Yang C, laki-laki 38 tahun tidak sadarkan diri dan tidak berespon terhadap nyeri. Pasiennya tidak sadar, berarti harus diberi pertolongan segera. Pasien D, laki-laki berusia 32 tahun mengalami fraktur tertutup di daerah tibia fibula. Ini juga pasien dalam keadaan sadar. Kemudian pasien E, seorang perempuan berusia 54 tahun terdapat luka di bagian dahinya. Itu apalagi kodenya ini hijau ini, tidak gawat, tidak darurat. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Lanjut ke nomor 4. Seorang laki-laki berusia 38 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian tampak jejas pada daerah dada, bunyi jantung menjauh, dan JPP meningkat. Tekanan darah 85/50 mm Hg, frekuensi nadi 116 kali per menit, dan frekuensi nafas 28 kali per menit. Pertanyaannya, apakah label warna triase pada kasus tersebut? Yang A, merah itu untuk gawat darurat. Yang B, kuning itu untuk darurat tidak gawat. Yang C, hijau untuk pasien tidak gawat tidak darurat. Yang D, biru itu gak ada ya, triase gak ada yang warna biru. Kalau yang E, hitam itu untuk pasien meninggal. Oke, di sini pasiennya tampak jejas pada area dada, bunyi jantung menjauh. Berarti ini kemungkinan pasiennya tamponade jantung. Jadi perdarahan pada pada membran perikardium. Jadi membran yang menyelimuti jantung. Kemudian tekanan darahnya 85/50 turun ya. Kemudian nadinya 116 kali per menit. Ini naik. Ini merupakan tanda-tanda shock dan ada tanda tamponade jantung. Itu pasien dengan gawat darurat. Gawat darurat itu diberi label merah. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di ICU dengan diagnosis gagal nafas. Hasil pengkajian, kesadaran kompos mentis, terpasang ventilator model CPAP, kemudian terdengar bunyi gargling dan pasien akan dilakukan penghisapan lendir. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Pasang kateter suction. B. Tingkatkan fraksi O2 100%. C. Penghisapan lendir dilakukan dengan cara berputar. D. Memasukkan kateter suction dengan posisi kanula dibuka. E. Lakukan penghisapan lendir dengan kanula ditutup. Nah, untuk melakukan suction ya, ini penghisapan lendir itu di dalam kegiatan sehari kita menyebutnya itu suction. Itu harus diberikan oksigen dulu sehingga saturasi oksigennya menjadi 100%. Jadi jawabannya adalah yang B. Tingkatkan fraksi O2 sampai 100%. Oke, soal nomor 6. Seorang laki-laki berusia 45 tahun diantar ke UGD karena nyeri dada. Hasil pengkajian, nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri dari punggung. Skala nyeri 8, ronchi positif, tekanan darah 100/60 mmHg, frekuensi nadi 10 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, dan suhu 35,8 derajat Celcius. Gambaran EKG infak miokard luas dan pasien sudah diberikan NTG 10 mg sublingual. Pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya, yang A. Kolaborasi analgesik kuat, morfin. B. Kolaborasi pemberian antiplatelet. Yang C. Kolaborasi pemberian oksigen. D. Kolaborasi obat digitalis. E. Kolaborasi nitrogliserin. Nah, setelah pasien diberikan NTG 10 mg sublingual, jika nyerinya tidak hilang, maka kita berikan analgesik yang kuat, yaitu morfin. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 7. Seorang laki-laki berusia 60 tahun diantar ke UGD karena tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian, riwayat jatuh di kamar mandi, GCS, I2, motoriknya 4, verbalnya 3. Tampak jejas di area frontal, lemah, terdengar bunyi napas gargling. Tekanan darah 150/100 mmHg, frekuensi nadi 64 kali per menit, frekuensi nafas 26 kali per menit, dan akral teraba dingin. Hasil CT scan, stroke infak hemisfer sinistra.
Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya, yang A. Melakukan penghisapan lendir, B. Mengatur posisi Fowler, C. Memasang oksigen, D. Memasang ETT, E. Memasang OPA. Nah, untuk soal keperawatan gawat darurat, jadi kita harus menghitung ABC dulu ya, airway, breathing, sirkulasi. Nah, di sini ada nggak airway-nya terganggu? Di datanya ada terdengar bunyi nafas gagling. Bunyi nafas gagling itu tanda-tandanya ada hambatan di jalan napas berupa cairan. Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan penghisapan lendir atau suction untuk mengeluarkan cairan tersebut. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Seorang laki-laki berusia 25 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan. Hasil pengkajian terdapat fraktur terbuka pada femur sinistra, perdarahan masif, tekanan darah 90/60 mmHg, frekuensi nadi 110 kali per menit, dan frekuensi napas 24 kali per menit. Pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Berikan oksigen, B. Balut tekan, C. Pasang bidai, D. Pasang kateter, E. Rehidrasi cairan. Ini pasien datang dengan fraktur terbuka sinistra, perdarahannya masif, kemudian tekanan darah 90/60 turun, frekuensi nadi 110 kali per menit naik. Itu merupakan tanda-tanda shock, berarti dia datang ke UGD sudah kehilangan cairan diakibatkan perdarahan. Jadi yang harus kita lakukan adalah pemberian cairan, rehidrasi cairan. Kenapa tidak dibalut tekan? Karena ini datanya sudah dengan shock, jadi harus segera diberikan cairan dan perdarahannya sudah masif, tidak aktif lagi. Jadi sebelum kita melakukan balut tekan, kita rehidrasi dulu cairan karena cairannya banyak yang hilang sebelum datang ke UGD. Tandanya ini, tekanan darahnya turun dan nadinya meningkat. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang laki-laki berusia 34 tahun diantar ke UGD karena luka bakar. Hasil pengkajian, luas luka bakar 36% derajat 2 dengan berat badan pasien 50 kg. Berapa kebutuhan cairan 8 jam pertama pada kasus tersebut? Nah, kita menghitung kebutuhan cairan pada pasien luka bakar. Kita hitung kebutuhan cairan 24 jam dulu. 24 jam pertama yaitu 4 dikali berat badan. Ini kenapa ini? 4 dikali berat badan dikali luas luka bakar. Terus berarti 4 dikali berat badannya 50 dikali 36. Oke, 4 kali 50 200. 200 dikali 36 7.200. 7.200 per 24 jam. Untuk 8 jam pertama itu setengahnya dari 7.200. Jadi setengahnya dari 7.200 itu 3.600. Jadi jawabannya adalah yang A. Jangan terkecoh ya, ini 7.200 kita hitung udah dapat 7.200. Itu untuk 24 jam pertama. Dan setengahnya kita masukkan dalam 8 jam pertama. Kemudian 16 jam berikutnya setengahnya lagi. Oke, soal terakhir. Seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ICU dengan acute kidney injury. Hasil pengkajian, suara napas ronchi di kedua lapang paru bawah. Edem ekstremitas derajat 2, ACI tes positif. Tekanan darah 110 per 70 mmHg, frekuensi nadi 98 kali per menit, dan frekuensi napas 30 kali per menit. Hasil laboratorium, fungsi paal ginjal, urium 178, kreatinin 4,6. Pasien mendapat terapi diuretik furosemid 3 kali 3 ampul. Apakah yang perlu dievaluasi pada tindakan kolaboratif tersebut? A. Urin output, B. Tekanan darah, C. Frekuensi napas, D. Kadar kalium darah, E. Kadar natrium darah. Nah, tindakan kolaborasi di sini kan pemberian diuretik furosemid 3 kali 3 ampul. Nah, pemberian diuretik itu menyebabkan kencing terus ya. Jadi
cairan keluar melalui kencing. Jadi yang harus kita pantau itu urine output. Jawabannya adalah A. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.